Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pulungan dengan NIM 2524065. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran berbasis Learning Management System atau LMS Moodle yang dijalankan melalui localhost Laragon untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan berbagai fitur yang digunakan dalam LMS Moodle, mulai dari tampilan halaman kursus, penyajian materi pembelajaran, forum diskusi, penugasan, kuis evaluasi, hingga fitur-fitur pendukung lainnya yang dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan terstruktur. Pada LMS Moodle ini terdapat 3 jenis pengguna, yaitu administrator, teacher atau guru, dan student atau siswa. Masing-masing pengguna memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda. Pertama, saya akan menunjukkan halaman loginnya. Nah, pada halaman ini, pengguna memasukkan username-nya dan password sesuai akun yang dimiliki untuk masuk ke dalam sistem ini. Nah, kalau untuk tampilan administrator, memiliki akses penuh untuk mengelola sistem seperti membuat akun pengguna, mengatur kursus, mengelola tampilan LMS, serta mengatur berbagai fitur yang tersedia pada Moodle. Tampilan yang kedua yaitu tampilan sebagai teacher. Sebagai teacher atau guru ini, pada akun guru ini, pengguna dapat membuat dan mengelola kelas, mengunggah materi pembelajaran, membuat tugas, kuis, forum diskusi, serta memantau hasil belajar siswa. Kemudian, tampilan yang terakhir yaitu tampilan sebagai siswa. Melalui akun siswa ini, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dan mengikuti forum diskusi, serta mengerjakan tugas dan kuis, dan melihat nilai hasil pembelajarannya. Nah, pertama di sini saya akan masuk tampilannya sebagai admin. Saya buat username-nya. Saya masukkan username-nya dan password-nya, setelah itu baru login. Nah, setelah berhasil login, saya kan sebagai admin tadi, saya akan diarahkan ke halaman dashboard. Terus halaman dashboard ini merupakan halaman utama yang berfungsi untuk sebagai pusat informasi bagi pengguna atau admin. Pada halaman ini ditampilkan menu navigasi, daftar kursus yang diikuti, kalender kegiatan, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Seperti inilah tampilan dari dashboard sebagai admin. Setelah itu, saya akan login. Nah, untuk melihat tampilan dashboard sebagai teacher, kita login lagi. Kita buat namanya username teacher-nya dan
passwordnya. Setelah itu login. Nah, untuk tampilan dashboard sebagai teachernya seperti ini. Setelah kita melihat tampilan dashboardnya berdasarkan teacher, selanjutnya kita melihat tampilan dashboardnya sebagai student atau siswa. Kita login sebagai siswa, masukkan nama siswanya, setelah itu login. Nah, kalau untuk tampilan dashboard dari siswa ini seperti ini. Setelah kita melihat bagaimana tampilan dari dashboard admin, teacher, dan yang terakhir ini yaitu siswa. Selanjutnya kita melihat tampilan dari My Kursus dari siswa. Kita klik kursusnya, itu bahasa Indonesia ini. Nah, di dalam tampilan sebagai siswa ini terdapat beberapa fitur. Fitur yang pertama yaitu forum perkenalan. Forum perkenalan ini digunakan sebagai wadah bagi siswa untuk memperkenalkan diri dan berinteraksi dengan guru maupun teman sekelas sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya yaitu fitur kontrak belajar. Dan selanjutnya fitur absensi. Nah, di dalam fitur absensi ini, siswa dapat mengisi hadir izin sakit apa sebagai bukti mengikuti kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu fitur modul pembelajaran. Nah, seperti inilah fitur modul pembelajaran dalam tampilan sebagai siswa. Selanjutnya yaitu ada fitur materi. Nah, pada fitur materi ini, siswa dapat mengakses materi yang telah disediakan oleh guru dalam bentuk dokumen, presentasi, video maupun sumber belajar lainnya. Nah, di sini saya menggunakan sumber belajarnya yaitu berupa e-book. Fitur selanjutnya yaitu fitur tugas. Nah, di dalam fitur tugas ini terdapat soalnya dan lalu dijawab oleh siswa, dan setelah dijawab akan diberikan akan diberikan nilai oleh guru. Nah, kalau untuk tampilan tugas ini untuk guru,
Nah, kalau untuk tampilan tugas, berdasarkan tampilan sebagai guru seperti ini. Dari sinilah guru itu bisa memberikan nilai tugas yang telah di-upload oleh siswa tadi. Sehingga muncullah nilai dari siswa tadi 90, dari sinilah diinputkan. Selanjutnya fitur tampilan dari siswa, fitur kuis tampilan dari siswa. Nah, seperti inilah tampilan fitur kuis dari tampilan sebagai siswa. Nah, di sini saya sudah menjawab kuisnya dan ditampilkan nilai grade-nya, yaitu hasil dari inputan nilai dari eh, tampilan sebagai teacher. Nah, kalau untuk tampilan kuis ini sebagai tampilannya sebagai teacher, seperti ini. Nah, kalau sebagai teacher seperti ini, dan nilai yang diperoleh tadi dapat dilihat dari sini. Dari sinilah nilai kuis yang diperoleh siswa tadi. Ini berdasarkan kunci jawaban. Fitur selanjutnya yaitu fitur forum diskusi, yang mana fitur ini memungkinkan siswa dan guru melakukan tanya jawab serta diskusi mengenai materi pembelajaran. Nah, di sini guru memberikan deskripsi forum diskusinya, setelah itu instruksi forum diskusinya, lalu pertanyaan tentang diskusinya. Lalu siswa memberikan responnya masing-masing dan
Berikutnya akan dikasih nilai atas respon yang telah diberikan oleh siswa itu. Dan yang memberikan nilai ini adalah guru. Nah, untuk tampilan fitur diskusi dalam tampilan sebagai guru seperti ini. Nah, seperti ini. Dan di sini guru akan memberikan nilai atas respon yang telah diberikan oleh siswa tadi. Selanjutnya, fitur yang terakhir yang terdapat pada tampilan sebagai siswa yaitu fitur feedback. Nah, fitur feedback ini digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Pada fitur ini, siswa dapat memberikan pendapat, kritik, dan saran terkait kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang telah dilaksanakan. Dan jadi hasil feedbacknya tersebut akan menjadi bahan refleksi bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, karena saya sudah menjawab evaluasi pembelajarannya ini, di sini tidak ditampilkan lagi. Berikutnya tampilan dari My Kursus di tampilan sebagai teacher. Nah, untuk tampilan di My Kursus ini, tampilan secara sebagai teacher, yaitu tambahannya dari tampilan sebagai siswa, yaitu tambahannya yaitu di pedoman penilaian. Karena di dalam tampilan sebagai siswa, pedoman penilaian ini disembunyikan untuk siswanya. Untuk fitur pedoman penilaian seperti ini, jadi fitur ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai kriteria dan aspek yang menjadi dasar penilaian dalam pembelajaran. Melalui pedoman penilaian, guru dapat mengetahui komponen penilaian yang digunakan seperti ketikan, tugas, kuis, dan evaluasi pembelajaran sehingga proses penilaian menjadi lebih transparan dan objektif. Nah, setelah pembelajaran satu semester itu telah terlaksana, selanjutnya rekapitulasi nilai selama satu pembelajaran itu. Kita ambil di grade.
Setelah itu tampillah semua nilai yang telah dimasukkan oleh guru selama 1 semester itu. Sini. Dan di dalam tampilan sebagai guru ini terdapat juga fitur modul pembelajaran. Itu terdapat kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran selama 1 semester. Beginilah bentuk modul pembelajaran dari tampilan sebagai guru. Nah, seperti yang dijelaskan tadi kan, admin merupakan pengelola sistem dari localhost model ini. Nah, jadi admin inilah yang bisa memasukkan pengguna dan menentukan mana yang guru, student, ataupun admin. Nah, untuk cara memasukkan user atau melihat user yang telah dimasukkan oleh admin seperti ini. Lalu masuk ke user, dan untuk melihat ini untuk melihat user yang telah dimasukkan oleh admin. Setelah itu kalau untuk menambahkan user baru lagi, yaitu dengan mengklik add a new user ini. Setelah itu kita masukkan username baru penggunanya, terus passwordnya, setelah itu nama depan, nama belakang, terus masukkan emailnya, serta masukkan kota dan negaranya. Setelah itu baru simpan saja. Ketika kita ingin melihat yang mana teacher, yang mana guru, dan yang mana student, kita ambil yang di My Courses terus partisipan. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwasanya teacher itu bahwasanya Salsa Bila itu sebagai teacher, seterusnya Neneng, Aura, Adel, Sahriadi Pulungan, Haryani yaitu sebagai student, dan yang sebagai adminnya yaitu Nabila Pulungan. Mungkin cukup sekian pemaparan video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.